Halo para pengangguran, apa kabar? Masih sehatkah Anda? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita akan berfokus pada perempuan yaitu Violet yang baru saja tersadar karena habis dibokem oleh suaminya. Di mana si suami yang dikenal temperamen karena sering asam lambung, entah apa yang merasuki sang suami, si Violet dipaksa untuk menembaknya. Beberapa tahun pun berlalu, Violet sudah menjadi janda pirang dan tinggal bersama anak satu-satunya yang bernama Toby yang baru berumur 6 tahun. Seperti anak pada umumnya, Toby sangat suka bermain mobil remote untuk memberikan pesan rahasia pada ibu tercintanya. Dan perkenalkan, dia adalah Jen, adik dari Violet, sekaligus bibinya si Toby. Jen datang untuk mengasuh Toby pada malam ini karena si Violet akan pergi berkencan dengan cowok yang baru 3 bulan ia kenal. Yang karena Violet sudah lama tidak dan mungkin sudah kering dan sudah lama tidak ganti oli, ia pun sedikit gugup karena ia akan bertemu untuk pertama kalinya. Not all Blake. Yeah, it's just a date. Berlokasi di restoran mewah yang terletak di gedung pencakar langit, Violet pun masuk dan tidak sengaja menabrak seorang tamu sampai-sampai membuat ponselnya terjatuh. Saat sudah duduk di meja bar dan memesan segelas pasak bumi, Violet dihampiri oleh pria parubaya yang ujuk-ujuk curhat tentang dirinya yang juga sudah dengan cewek, di mana mereka berdua akhirnya melakukan bersulang untuk saling menyemangati satu sama lain. Tak lama muncullah seorang pemain piano yang bekerja sebagai penghibur di restoran ini. Pada akhirnya ia pun bertanya lagu favorit Violet dan mengingatkan Violet jangan lupa memberikan tip saat sudah memainkannya. Don't forget to tip. I am so sorry. Pada saat Violet chattingan dengan sang pujaan hati yang ditunggunya, muncullah pesan pada fitur airdrop yang hanya ada di iPhone, yang memungkinkan orang yang ada pada sekitarnya berbagi file seperti foto ataupun video, di mana orang misterius itu mengajak Violet main seru-seruan dan... Ternyata sang pujaan hati telah tiba. Inilah Henry, sang pujaan hati yang sudah dari tadi ditunggu. Henry adalah fotografer sekaligus jurnalis yang selalu berburu berita, makanya ia selalu membawa tas berisi kamera mahalnya. That is high. Setelah PDKT kurang lebih 3 bulan, Henry sedikitnya sudah mengetahui latar belakang Violet, yaitu janda pirang anak satu. Makanya Henry tidak lupa memberikan hadiah untuk Toby, yaitu sebuah keping hoki yang biasa digunakan dalam olahraga ice hockey. I got this for Toby because I thought he should know how to... Tidak lama kemudian datanglah seorang pelayan yang sangat berenergi. Mungkin ia juga sudah meminum pasak bumi, tapi karena Violet dan Henry belum siap memesan sesuatu, si pelayan pun izin pergi untuk melayani tamu yang lain. I'm just gonna grab Oh these yeah, of course. All right, be right back. Back. Dan lagi-lagi, Violet mendapatkan pesan dari fitur airdrop yang sepertinya pesan itu berasal dari orang misterius tadi. Entah siapa orang misterius ini, ia mengirim foto Henry saat sedang melakukan aksi demo jurnalis beberapa tahun silam. Bahkan mengirimkan konten-konten yang cukup mengganggu. Karena Violet terlihat risih, Henry pun menjelaskan tentang cara kerja fitur airdrop yang memungkinkan orang-orang di sekitar mereka untuk mengirim pesan, di mana kita bisa melacak user atau pengguna iPhone di sekitar kita, sehingga Henry langsung berkeliling mencari foto wajah orang untuk mencocokkannya. Karena terlalu banyak orang di restoran ini, Henry pun tidak berhasil menemukan orang jahil tersebut. Namun, terlepas dari semua itu, Violet tampak senyum-senyum sendiri, melihat kepedulian rasa perhatian yang Henry lakukan kepadanya. Saat si pelayan datang lagi dan Henry sedang sibuk memesan makanan, Violet kembali mendapatkan pesan teks dari orang misterius tersebut, yang meminta Violet untuk memeriksa kamera CCTV di rumahnya. Dan tebak, apa yang Violet temukan? I'm told it is our most popular special on the menu. Great. Do that. I will get that story for you. Ya, jelas saja saat ini bukan lagi suatu kejahilan atau keisengan biasa, melainkan suatu kejahatan yang direncanakan, di mana saat Violet pergi ke toilet untuk menelpon 911, si orang misterius pun bisa langsung mengetahuinya, di mana ternyata ponsel Violet sudah disadap, yang jikalau Violet sampai berani melakukannya, maka tangan kanan si orang misterius saat ini berada di rumah Violet tidak akan segan-segan menghabisi si Toby.
Alih-alih Violet meminta tolong kepada beberapa cewek yang sedang berdandan, Violet malah langsung ketahuan entah bagaimana caranya. Yang tepat, pada saat cewek itu pergi, Violet pun mencoba memeriksa sekitar dan menemukan semacam alat penyadap kecil yang digunakan untuk pelaku untuk mendengar setiap percakapan yang Violet lakukan. Saat kembali ke meja Henry, Violet langsung memeriksa lampu yang ternyata sudah terpasang alat penyadap. Di mana pada saat Violet bertanya, "Who are you?" Lalu si orang misterius pun menjawab, entah siapa di antara orang-orang ini pelakunya. Violet pun mencoba untuk pindah meja agar percakapannya tidak diketahui. Tetapi Here we go, just right this way. tidak hanya dipasangi alat penyadap, seluruh kamera CCTV yang ada di restoran sudah diretas, sehingga tidak ada yang bisa Violet lakukan kecuali diam, pura-pura senyum, dan mengikuti perintah dari orang misterius tersebut. They find Lammy? Yes. Finally. Saat pelayan ini muncul dan Henry sedang sibuk memesan makanan, Violet kembali chattingan dengan orang misterius yang akhirnya mengatakan apa yang dia inginkan. Si pelaku meminta Violet mengambil kartu memori yang ada di dalam kamera milik Henry dan hancurkan itu. How's the duck salad? Dengan ide cepatnya, Violet pun diam-diam memasukkan jamnya dalam tas dan berpura-pura telah kehilangan jam tangan tersebut sewaktu minum di bar, sehingga Henry langsung pergi ke sana untuk memeriksanya. Itu memberikan kesempatan untuk Violet bisa langsung mengambil kartu memori di dalam kamera milik Henry. Tapi sebelum itu Violet sedikit penasaran apa di dalam kamera tersebut. Ya, ternyata terdapat beberapa foto bukti kejahatan dan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota yang korup ini. Karena Henry sebentar lagi kembali, Violet pun buru-buru mengambil kartu memori tersebut sebelum ketahuan. Sesuai perintah dari pelaku, Violet pun izin sebentar ke kamar mandi untuk menghancurkan kartu memori tersebut. Dan ia kira tugasnya sudah selesai. Violet sudah salah besar karena si pelaku memberikan tugas terakhir yang harus Violet lakukan, yaitu mengambil sebuah tabung kecil yang berisi racun sianida yang harus dia masukkan pada minuman si Henry. Dan kini Violet dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat, antara Toby putranya atau Henry sang pujaan hati. Tak ingin keduanya mati, Violet pun memilih untuk mencari si pelaku dengan cara memeriksa monitor kamera pengawas yang ada di restoran. Kecurigaannya tertuju pada salah satu pengunjung, kita sebut saja dia Asep, yang awal datang dia tabrakan dengan Violet, yang sampai-sampai ponselnya jatuh, sehingga tanpa buang waktu lagi, Violet langsung ke sana untuk memastikannya. Hi. Hi. You again. Yeah. Setelah tidak mendapatkan petunjuk apa-apa dari si Asep, Violet pun kembali ke meja Henry, tepat saat si pria parubaya ditinggal pergi oleh teman kencannya. Tak lama muncullah si pelayan pasak bumi ini untuk menawarkan makanan penutup. Kesempatan itu Violet manfaatkan untuk membuat pesan minta tolong menggunakan selembar uang yang dia tulis menggunakan lipstick. Violet menyuruh si pelayan memberikan uang itu pada si pemain piano sebagai tips karena sudah memainkan lagu favoritnya. Sambil harap-harap cemas, Violet terus memperhatikan si pemain piano. Kapan dia akan melihat isi pesan tersebut? Sampai ia berdiri dari tempat duduknya yang akan mengambil minuman di bar. Disitulah Violet makin intens memperhatikannya. Dan si piano tampaknya tidak menyadari akan pesan tersebut, di mana Violet justru harus dikejutkan dengan makanan yang baru datang. Di bawahnya terdapat uang yang berisi pesan yang dibuatnya tadi. Ternyata si pelaku sudah menyadari entah bagaimana caranya uang tersebut ada di piring yang dihidangkan. Sedangkan si pelaku memperlihatkan konsekuensinya dari tindakan Violet tadi.
yaitu kematian si pemain piano yang meminum racun yang sudah dimasukkan ke dalam gelasnya. Hanya saja Violet juga harus ketar-ketir saat si pelaku memberikan ancaman peringatan dengan menyuruh anak buahnya untuk membuat pingsan Jane adiknya dan mengurung Toby di dalam kamar. Dan menyadari ancaman pelaku yang tidak main-main, Violet pun langsung memutar otak untuk bagaimana caranya agar ia dapat memasukkan racun tersebut pada minuman si Henry. Dengan akting cerdas Violet, ia pun izin untuk mengambil 2 gelas tequila di bar tanpa sadar jika tasnya terjatuh saat pergi, dan Henry akhirnya menyadari kalau ternyata Violet berbohong. Okay. Saat Violet kembali dengan membawa 2 gelas tequila, Henry pun langsung mengungkapkan kekecewaannya yang sudah dibohongi, di mana Violet seketika teringat momen saat ia bertengkar dengan suaminya beberapa tahun yang lalu, yang ternyata adegan yang kita lihat di awal, Violet tidak pernah menembakkan pistolnya, melainkan direbut kembali oleh suaminya yang sempat mengarahkan pistol tersebut ke arah Toby kecil. Tapi pada akhirnya si suami melakukan bundir dengan cara menembak kepalanya sendiri, bro. Setelah Violet curhat mengenai masa lalunya, Henry pun akhirnya simpati dan tidak ngambek lagi. Untuk mengembalikan suasana, Henry pun mengajak Violet untuk minum bareng. Tapi sebelum itu Henry pergi ke bar untuk mengambil jeruk nipis. Selesai memasukkan racun ke gelas Henry, Violet pun mengajak Henry bersulang. Dan tiba-tiba... Oh my god! Ya, ternyata Violet secara sengaja menjatuhkan gelas yang membuat Henry batal meminumnya. Lalu, di mana saat Henry ke toilet untuk mengeringkan pakaiannya, Violet pun mendatangi bartender untuk menanyakan tentang sosok si Asep yang dari tadi ia curigai. Namun, keterangan dari Mbak bartender yang mengatakan bahwa Asep adalah orang yang sering datang, jelas saja bukan Asep pelakunya. Oh, her? Yeah. She's in here all the time. Although Si Mbak Bar malah mencurigai pria parubaya tersebut karena pada awal kemunculan Violet di restoran ini, ia terus menatap Violet dari kejauhan, di mana Violet memutuskan untuk mendatangi mejanya sembari membawa 2 gelas tequila yang salah satunya berisi racun. Violet, wow, that's incredibly sweet, but I think 1 drink's my limit for tonight. I don't remember telling you my name before. Dan ya, sungguh-sungguh sangat mengejutkan, orang yang misterius yang dari tadi meneror Violet adalah si bapak parubaya ini, di mana saat penyamarannya terbongkar, ia pun meletakkan earphone yang ia gunakan untuk menyadap suara Violet dan menyuruh Violet untuk meminum salah satu gelas yang dibawanya. Drink it. Oh, there you go. Setelah Violet meminum gelas yang tidak ada racunnya, si parubaya pun menjelaskan motifnya dan apa alasan dibalik semua ini. Namun seperti yang sudah kita ketahui, Henry adalah seorang jurnalis yang jujur, yang memiliki semua bukti tentang kasus korup Bapak Wali Kota. Si parubaya adalah utusan Bapak Wali Kota yang ditugaskan untuk menghilangkan semua bukti, termasuk saksi, yaitu Henry itu sendiri. Karena rencana ini butuh tumbal untuk dikambing hitamkan, maka utusan Wali Kota ini menyelidiki kehidupan pribadi Henry dan pada akhirnya menemukan sosok Violet yang sedang dekat dengannya. You a rat trap. I've seen your face. Dan alasan ia memilih Violet menjadi tumbalnya adalah karena masa lalu Violet yang sempat dituduh sebagai pelaku penembakan suaminya. Padahal si suami jelas-jelas melakukan bundir. Netizen tidak peduli dan tidak ingin tahu sampai sedetail itu. Mereka tahunya Violet ada di TKP dan pernah terlibat kasus kematian suaminya sendiri. Sehingga ketika Henry mati karena racun itu, otomatis polisi dan netizen akan langsung menuduh Violet sebagai pelakunya. Dan tidak akan ada investigasi lanjutan untuk mencari siapa pelaku sebenarnya. That looks gorgeous. Thank you. Can I get you anything else? Tidak lama muncullah Henry untuk menjemput kembali ke mejanya, di mana Violet memperkenalkan si parubaya sebagai teman lamanya dan menyuruh Henry untuk bersulang meminum teh kia yang ada racun di dalamnya. Setelah tugasnya selesai, Violet pun meminta si parubaya untuk memenuhi janjinya dengan menghubungi anak buahnya agar tidak menyakiti Toby ataupun Jane yang ada di rumahnya.
Setelah semuanya selesai, kini si Parubaya bisa menikmati hidangan penutup dengan santai. Dan tinggal menunggu waktu saja sampai Henry tewas oleh racun tersebut. And like tonight when I pretended to poison that shot. Dan ia sangat terkejut saat baru mengetahui 2 gelas tequila yang Violet bawa ke mejanya tidak ada racunnya. Karena ternyata Violet sudah menggantinya dengan yang baru. Justru ketika ia memperhatikan Henry minum tadi, disitulah Violet memasukkan racun ke dalam makanan penutup milik si Parubaya ini. Sehingga dengan kata lain, ia akan tewas dalam beberapa menit lagi. Ha 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 ha. Dan ya, seketika suasana menjadi tegang saat ia mengeluarkan pistol dan tidak sengaja melukai Henry. Dan satu lagi peluru nyasar yang menembus kaca pembatas, di mana si Parubaya langsung menghubungi anak buahnya untuk menghabisi Jane dan Toby. Namun, sebelum itu, Violet melihat kepingan hoki pemberian dari Henry. Dan yang terjadi selanjutnya adalah harus ikut terjatuh bersama si Parubaya. Violet berhasil selamat dengan Henry yang sigap menolongnya. Menyadari adik dan anaknya dalam bahaya, Violet pun langsung turun gedung untuk mencari mobil Henry, berharap dapat menyelamatkan adik dan anaknya dengan cepat. Ketika tiba di rumahnya, Violet mendapati rumahnya dalam kondisi berantakan karena si pembunuh menggunakan pistol, di mana Violet sempat mencari si pembunuh, dan yang terjadi selanjutnya adalah tepat pada saat pembunuh membuka topengnya, muncullah mobil remote yang membawa pistol dan keesokan harinya, setelah semua hal buruk yang terjadi, Violet terlihat berada di rumah sakit tempat Jane adiknya dan Henry dirawat. Dan tiba-tiba ternyata itu adalah adiknya yang sedang iseng. Bitch, yes. Dan entahlah bagaimana kelanjutan setelahnya. Apakah semua akan baik-baik saja? Hanya sutradara yang tahu. Dan tamat. Pesan yang bisa kita ambil, jangan lupa selalu berhati-hati dan jangan sampai salah mengambil keputusan. Saya Pengangguran izin pamit, terima kasih.